Halo adik-adik, selamat sore. Hari ini kita akan kebaktian lagi ya. Kita akan kebaktian sekolah minggu bersama-sama. Nah, hari ini kita mau menyanyikan satu buah lagu dulu ya. Kita sama-sama nyanyi. Kita akan menyanyikan Aku Anak Terang. Adik-adik ikutin ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di gereja, kemanapun ku pergi. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan Aku Anak Terang. Adik-adik mau kan selalu menjadi teladan, selalu menjadi terang untuk sekitar kita. Adik-adik pasti yakin ya, pasti bisa. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa bersama ya. Ayo, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami kembali kepadamu, kami kembali ke hadirat-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memuliakan nama-Mu, kami akan memuji nama-Mu selalu Tuhan. Tuhan bimbing kami pada hari ini, pada ibadah ini, pada kebaktian ini, untuk selalu mendengarkan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati yang akan membawakan firman pada hari ini. Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Hai, anak-anak sekolah minggu. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Jojo. Lama ya kita tidak ketemu. Nah, kali ini Pak Jojo mau cerita, menyampaikan sesuatu tentang kelahiran Tuhan Yesus.
Sebentar lagi kita Natal kan? Nah, kelahiran Tuhan Yesus menjadi hal sangat penting dalam nilai-nilai Kristiani. Karena kita harus menjadi saksi atas kelahiran tersebut, mensyukuri. Artinya, Tuhan harus diwartakan. Harus diberitakan ke banyak pelosok, ke ujung-ujung bumi, supaya orang tahu. Supaya yang lain tahu bahwa Yesus lahir untuk kita. Anak-anak, firman yang mau kita bahas kali ini diambilkan dari Injil Yohanes 1 ayat 7. Pak Jojo mau bacakan. Begini. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Supaya oleh dia yang akan datang itu semua orang jadi percaya. Ada lagi ayat tambahan yang menjadikan kekuatan kita semua di dalam kita membahas firman ini. Diambilkan dari kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dia bersaksi untuk diri sendiri. Jadi ketika ditanya, siapa kamu? Ketika saya menjawab, saya guru sekolah minggu. Nah, berarti saya bersaksi untuk diri sendiri. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri demikian, tercantum dalam Injil Yohanes 1, ayat 19 sampai 22. Dibacakan oleh Pak Jojo demikian. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan beberapa orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Kalau Yohanes 1 kalau Injil Yohanes 1 ayat 7 tadi mengatakan ia datang sebagai saksi. Lalu ada kesaksian Yohanes, maka suku kata ia menunjuk kepada Yohanes. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu pentingkah Tuhan diwartakan atau diberitakan? Tentu penting sekali. Ada beberapa gambar di sini yang disajikan oleh Pak Jojo, lalu nanti atau kemudian diedit oleh Mbak Kesia. Gambar-gambar tersebut menunjukkan banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana kehadiran Tuhan memang harus diwartakan. Jadi bukan hanya dalam Injil saja penugasan ini diberikan kepada Yohanes, tetapi sekarang kepada kita. Kepada kamu, kepada Pak Jojo, anak-anak sekolah minggu, bahwa kita harus mewartakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pak Jojo mau cerita sedikit tentang gambar-gambar yang diedit oleh Mbak Kesia. Yang pertama adalah gambar seorang ibu suku Dayak. Bertelinga bolong panjang, lalu ada juga diganduli oleh anting-anting panjang. Jejer bareng Pak Jojo.
Nah, yang di sebelahnya itu Pak Jojo. Masih muda ketika itu. Masih gondrong. Jenggotnya masih hitam. Sekarang Pak Jojo rambutnya udah putih, jenggotnya udah putih, kumisnya udah putih. Memutih. Karena masih ada sebagian juga yang hitam. Nah, ibu ini salah seorang suku Dayak. Dia menganut kepercayaan keharingan. Kalau begitu ibu ini belum menerima pewartaan tentang Yesus dong. Betul. Ibu ini belum menerima pewartaan tentang Yesus. Jadi dia masih menganut satu kepercayaan yang Pak Jojo tidak bisa ceritakan. Tetapi yang jelas bahwa dia belum kenal Yesus. Jadi supaya kenal Yesus bagaimana caranya? Harus diwartakan. Gambar pertama. Lalu gambar kedua. Ada sebuah gedung gereja, katedral besar di Paris. Itu namanya Katedral Notre Dame. Notre Dame. Dia dibangun pada abad ke-14. Bangunan ini dibangun pada abad ke-14. Dibangun atas dasar apa? Atas dasar diterimanya pewartaan. Pemberitaan bahwa sudah lahir juru selamat Tuhan Yesus. Lalu mereka meyakininya dan ingin menyembahnya, memujanya. Menyatakannya dalam suatu kesaksian. Supaya kesaksian ini bisa bersama-sama dibangunlah gedung gereja. Katedral ini bernama Notre Dame. Dilakukan di situ kebaktian, misa suci, dan lain sebagainya setiap minggu. Dalam rangka mengamini tentang hadirnya seorang putra juru selamat yang bekerja untuk penyelamatan umat manusia. Gambar selanjutnya sebuah katedral besar juga, megah. Ada di Milan, di Italia. Namanya Katedral Duomo. Ini juga sama dibangun pada abad ke-14. Tetapi sudah dimulai sejak abad ke-6 dengan berbagai renovasi yang selalu maju. Abad ke-14 disempurnakan dan sampai sekarang masih menjadi proyek pelaksanaan penyempurnaan Katedral Duomo. Tempat ini juga siap dan ingin memberikan kesaksian akan adanya juru selamat, lahirnya juru selamat. Seandainya tidak ada pandemi corona, kemungkinan suasana baik di Indonesia maupun di luar negeri sudah ditaburi dengan berbagai macam hiasan di pohon Natal dan tentu lampu-lampu terang berkilauan di berbagai tempat. Nah, apakah pewartaan itu hanya ditangkap di luar negeri di sana? Tidak. Di sebuah kota kecil di negara, di Bali, ada sebuah gereja. Gambar nomor 3. Tulisannya Yesus Kristus, hikmat bagi kita. Sebuah gereja kecil yang juga bersaksi atas kelahiran Tuhan Yesus. Berarti ke seluruh dunia dong. Jelas. Nah, cukupkah sampai di situ? Tidak. Ada sebuah gambar, foto di situ diedit oleh Mbak Kesia. Kita melihat di latar belakangnya ada gunung tinggi berwarna hijau kebiruan. Karena cuaca memang bagus banget, cerah. Lalu ada kebun lada juga di situ, di tengahnya ada bangunan. Sampai ke tempat tersembunyi terpencil itu, warta juga disampaikan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, pewartaan memang perlu. Lalu bagaimana caranya? Ada gambar tentang paduan suara. Mbak Kesia pasti mengeditnya, sebagian kecil saja. Tetapi itu adalah suatu model untuk menyajikan kepada kita semua bahwa kelahiran Tuhan Yesus ada, menyelamatkan dan diperingati. Ada pesta tentang, ada perayaan tentang kelahiran Tuhan Yesus.
Ada kur yang menyatakan bahwa gereja memang perlu pertolongan. Setelah gereja dibangun di mana-mana, dia perlu pertolongan. Pertolongan hanya datang dari Tuhan Yesus. Paduan suara tersebut menyanyikan tentang perlunya pertolongan bagi gereja yang diumpamakan sebagai bahtera. Nah, anak-anak, setelah tadi kita melihat perlunya pewartaan, lalu metode pewartaan yakni dengan memberikan kesaksian, ada yang kur, ada yang PA, ada yang mengadakan kegiatan sosial dan lain sebagainya, tentu akan ada hasilnya. Pada gambar selanjutnya, pada foto selanjutnya, kita lihat di situ ada Bu Titi lagi duduk. Lalu Pak Jojo berdiri bareng sama dulu anak kecil, sekarang tingginya hampir sama dengan Pak Jojo. L-nya Pak Abah Agus Sudono, Mbak Dian. Dia punya saudara namanya Ale dan Ella. Hasilnya, hadir seorang anak yang beriman, yang meyakini bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Hasil ini sampai di sinikah? Tidak. Dia kelak diharapkan menjadi pewarta-pewarta selanjutnya dari kegiatan bergereja. Luar biasa, bukan? Cukupkah dengan Al atau L atau Ella? Tidak. Semua murid sekolah minggu, semua guru-guru sekolah minggu, semua pekerja-pekerja di sekolah minggu, semua, ada majelis gereja, ada pribadi-pribadi, ada gereja-gereja, ada kelompok-kelompok, tetap bertugas mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hasil lain, bersama-sama dengan keluarga Dayak, suku Kenya. Suku Dayak dari Fam Kenya. Ini adalah hasil dari pewartaan. Namanya keluarga Pak Yuspendi. Jauh di Tenggarong, di pedalaman. Masuk, keluar hutan juga. Gunung-gunung diterabas, sampailah kita ke keluarga ini. Dan di puncak bukit di sana ada sebuah gereja GKPI. GKPI mewartakan dan buahnya adalah Pak Yuspendi. Pak Yuspendi bersama keluarga diselamatkan lewat pelayanan dan pewartaan gereja. Ini suku Dayak Kenya. Mereka bersaksi bahwa mereka ikut Tuhan Yesus. Karena mereka yakin ikut juru selamat, tentu akan selamat. Anak-anak, kalau cerita tentang suku Dayak, tentu kita membayangkan sebuah hutan yang di sana rimbun banget, susah ditembus. Iya, begitulah kehidupan mereka. Ada gambar yang menunjukkan bagaimana susahnya menerobos hutan ketika orang mencari kebutuhan makan kehidupan sehari-hari. Berarti pemberitaan Tuhan Yesus tidak hanya di gunung, di lembah, di pantai, di gunung. Bahkan di pelosok-pelosok ke hutan pun sampai. Siapa yang bekerja? Ada banyak. Ada misionaris. Ada juga pewarta-pewarta dari kalangan Protestan. Ada pewarta-pewarta dari kalangan Pentakosta. Ada pewarta-pewarta dari kalangan-kalangan lain yang meyakini dan mengimani bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Anak-anak terkasih, itu yang bisa disampaikan Pak Jojo. Jadi kalian punya tugas untuk mewartakan. Seperti halnya Pak Jojo. Pak Jojo juga punya tugas untuk mewartakan. Caranya tentu dengan kearifan dan kebijaksanaan kita sehingga orang tahu siapa kita sebenarnya. Nah, semoga dalam menghadapi Natal dengan segala hal yang sungguh menjadi kendala sehingga kita tidak dapat berkumpul, kita tetap bersukacita karena kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus, dan ini menjadi kewajiban buat kita untuk mewartakan ke pelosok-pelosok ujung-ujung bumi. Selamat menjelang Natal.
Tuhan memberkati. Amin. Dadah. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Adik-adik usahakan untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di keluarga, dan selalu menjadi terang di dalam keluarga ataupun di sekitar kita. Nah, sekarang sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, sekarang kita berdoa lagi ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah kami surga, Tuhan kami kembali kepadamu, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami. Tuhan juga memberkati juga teman-teman kami, orang tua kami yang bila mana mereka sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Tuhan, biarlah pandemi ini juga dapat dilalui dengan cepat dan dengan obat dan dengan protokol kesehatan yang kami lakukan, Tuhan. Tuhan pimpin kehidupan kami, Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya dalam nama-Mu. Tuhan jagai kami selalu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah kami dapatkan dari-Mu. Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Kasih